Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk duduk diam, untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu melalui hamba-Mu ini, agar setiap kami dimampukan untuk juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu bahwa kami tak dapat bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami senantiasa membutuhkan hikmat dan tuntunan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan membacakan ayat 7 untuk kita sekalian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Saudara, kalau kita membaca Yosua 3 secara keseluruhan, perikop ini menceritakan tentang bagaimana Yosua yang baru saja menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, tetapi disinilah pergumulannya. Kenapa? Karena Sungai Yordan ini ternyata begitu luas. Arusnya sangat deras. Bahkan di ayat 15 kita mendapatkan keterangan bahwa Sungai Yordan itu meluap di sepanjang tepinya. Dan perlu diingat saudara, zaman dulu ini kan beda ya dengan zaman sekarang. Zaman dulu ya belum ada jembatan seperti sekarang ini. Ya, jadi tentu ini menjadi tantangan besar. Ini menjadi pergumulan sendiri khususnya bagi Yosua. Nah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan berfirman kepada Yosua seperti yang tadi kita baca di ayat 7 dan 8, bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan sudah menyertai Musa. Tuhan meminta Yosua untuk memerintahkan para imam supaya mereka mengangkat tabut perjanjian dan tetap berdiri di Sungai Yordan. Nah, jadi di sini saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dan karena itulah Dia menyatakan janji pertolongan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tapi Tuhan juga menghendaki ketaatan bangsa Israel untuk melakukan kehendaknya. Dan kita bisa melihat di ayat 16 bahwa ketika bangsa Israel mentaati perintah Tuhan, para imam itu mengangkat tabut perjanjian dan masuk ke dalam Sungai Yordan. Air sungai itu berhenti mengalir, dan seluruh bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan dengan melewati tanah yang kering. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ada dua hal. Saudara, kita diingatkan bahwa dari masa ke masa, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Allah yang selalu mengasihi dan menyertai kita. Itu yang pertama.
Orang bisa datang silih berganti dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Jadi patutlah kita bersyukur atas kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, lalu yang kedua, saudara, kita juga perlu belajar untuk terus membuka diri, mendengar suara Tuhan, dan taat melakukan kehendak-Nya. Saudara, sama halnya dengan Yosua dan bangsa Israel yang menghadapi sungai Yordan itu sebagai tantangan. Mereka bimbang, mereka gentar, tetapi ketika mereka memutuskan untuk taat kepada perintah Tuhan, mereka bisa melewati semuanya itu. Nah, dalam hidup ini tentu kita punya sungainya masing-masing. Kita punya tantangan masing-masing. Tapi percayakah saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dan Tuhan adalah Allah yang juga menghendaki ketaatan dari kita. Dan percayalah, ketika kita taat, kita akan melihat betapa luar biasa penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau belajar untuk taat, kami mau belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi berjalan dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Kiranya hikmat-Mu terus menuntun kami, agar kami peka terhadap kehendak-Mu dan diberikan keberanian untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.